1K1 TV1. Kalau kriteria kita dari Poros Jakarta ini berharapkan seorang pemimpin Jakarta yang bisa memimpin ya seperti apa yang sudah dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Ya, artinya janji-janji kampanye beliau yang 32 janji itu semua terlaksana. Semuanya dijalankan. Bahkan yang bukan janji beliau pun selama itu buat kepentingan warga Jakarta, masyarakat Jakarta, kepentingan masyarakat, beliau laksanakan juga. Artinya kita mengharapkan seorang pemimpin Jakarta ini yang benar-benar bisa bekerja dengan hatinya. Dengan hati, bekerja dengan kesungguhan, ya, tidak terkontrol oleh partai politik, ya. Tidak ada nepotisme. Ya, saat Pak Anies menjalankan pemerintahannya saat di Jakarta, beliau jauh daripada sifat nepotisme. Ya, nah ini yang kita harapkan. Ya, kalau kita mau bicara kriteria secara idealnya, ya jelas kita akan mengatakan idealisnya seorang pemimpin itu punya sifat seperti Nabi, ya, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ini jelas sifat-sifat yang memang kita dambakan untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, di Jakarta ini saya harapkan siapapun yang memimpin ya bisa benar-benar memimpin dengan hatinya, turun ke masyarakat, turun ke bawah agar tahu detak jantung daripada masyarakat Jakarta. Ya, jangan melihat Jakarta itu kota metropolitan ya, yang mewah, yang bagus, yang kaya-kaya. Enggak, masih banyak ya warga Jakarta yang berada di bawah garis kemiskinan. Ya, adanya jaring rakyat miskin kota. Ya, kawan-kawan di bawah bergerak bagaimana mereka ini agar bisa mendapat kehidupan yang layak. Di zamannya Pak Anies, mereka ini diopeni. Mereka ini diwongke, diorangin, ya, makanya sampai saat ini kawan-kawan tersebut merasa kehilangan. Ya, begitu juga dengan kawan-kawan kita yang ada di Kampung Bayam, yang sampai saat ini mereka banyak juga yang tidak bisa mendapatkan hak-haknya. Padahal saat Pak Anies memerintah, saat itu memimpin, mereka mempunyai hak untuk situ. Tapi ketika Pak Anies selesai, ya mereka banyak yang terlunta-lunta, belum lagi yang lainnya. Ya, artinya kita berharap benar-benar seorang pemimpin yang bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Ya, jauhi daripada KKN lah. Ya, ini kita melihat saja kemarin Pak Anies jauh daripada KKN. Ya, itu sudah banyak orang membuktikan itu dan hasil kerjanya pun luar biasa. Beliau tidak banyak omong, tahu-tahu jadi JIS. Beliau nggak banyak ini itu, tiba-tiba jadi satu rusun, ya. Tidak banyak bicara, tahu-tahu ada jembatan finisi. Ya, banyak mereka dijegal sana sini, tiba-tiba bisa Formula E bisa berjalan dengan baik. Ya, dengan mendapatkan penghargaan WTP 5 tahun berturut-turut, belum lagi penghargaan nasional dan internasional. Ya, mungkin ya jarang orang untuk bisa, tapi minimal ya ada yang bisa seperti itu. Siapa mereka? Entahlah ya di antara calon-calon ini, karena selama ini kita masih gelap juga nih gitu. Kita nggak tahu janji politiknya Pak Ridwan Kamil ketika dia di Jawa Barat. Apakah rakyat Jawa Barat ini sudah merasa nyaman, sudah merasa sejahtera? Kan kita nggak tahu. Yang kita tahu cuma ngebangun Aljabar, yang kita tahu cuma di Bandung saja, kan begitu. Tapi daerah-daerah lain banyak yang masih tertinggal. Ya, apalagi Pramono Anung yang kita tahu ya dia sebagai orang belakang layar yang hanya di belakang meja. Ya, selama 10 tahun ke pemerintahan Pak Jokowi, ya beliau hanya sebagai menteri sekretaris kan gitu, yang hanya main di belakang meja. Ya, tapi ke bawahnya belum tahu ya, mungkin ada Bang Rano di situ yang pernah jadi gubernur Banten, tapi kan beda Banten dengan Jakarta. Jakarta kompleksitasnya lebih tinggi ya. Ini yang perlu sekali lagi kita berharap pemimpin yang tangguh untuk bisa memimpin Jakarta. Ya, itulah patokan. Kalau mau idealisnya
sidik, amanah, tablik, fatonah, itu ada sifat Nabi yang memang wajib bagi kita untuk bisa menjalani gitu. Tapi kalau tidak, minimal ya bisa ke arah situ, dan minimal ya sama lah dengan Pak Anies. Kalau enggak ya bingung juga kita. Paling gitu, Abi. Iya, itu disampaikan tadi luar biasa kan, sudah panjang lebar. Pak Ustadz terima kasih. Ya, saya tinggal mengaminkan saja. Memang persyaratan secara personal calon pemimpin ya itu disampaikan Pak Ustadz. Yang saya mau tambahkan adalah programnya. Programnya memang itu pastinya untuk siapa? Untuk masyarakat Jakarta itu sendiri. Artinya jangan sampai ada penggusuran. Membangun sebuah proyek katakan itu dengan menggusur tanpa harus menggusur. Nah, ini saya mau sampaikan juga, titipkan nanti kepada siapapun yang menjadi terpilih ya. Ini Jakarta ini kan katakan barometer dan juga sentral ya, pusat bisnis. Saya menginginkan nanti Jakarta sebagai investor kota-kota di daerah gitu. Artinya begini, Jakarta kerjasama dengan Karawang, Jawa Barat, dengan daerah penghasil padi, ya kan? Itu juga satu sisi Jakarta membantu daerah ya, dan hasilnya juga bisa untuk Jakarta ketahanan pangan. Nah, itu juga akan meminimalisir, mengurangi urbanisasi dari daerah ke Jakarta. Karena apa? Karena dengan jumlah semakin banyak penduduk, masyarakat Jakarta itu kan problemnya akan bertambah ya, tentang lapangan pekerjaan, lalu juga soal kerawanan sosial ya. Itu akan menjawab permasalahan-permasalahan itu. Dan juga satu lagi, ini bisa saja kita soal pendidikan. Jadi ada pelatihan-pelatihan, pusat pelatihan Jakarta ini untuk menyongsong Jakarta sebagai kota global ya. Kerjasama dengan luar negeri juga kan bagus. Ada nanti masyarakat kita yang dididik bisa keluar negeri ya. Itu kan bisa ada pengalaman, karena memang PMI pekerja migran Indonesia itu kan menghasilkan visa yang real ya. Karena memang yang real sebenarnya kan itu ekspor atau juga dari pekerja migran dan juga pariwisata. Jadi saya mengusulkan nanti siapapun yang jadi pendidikan keterampilannya ditingkatkan SDM Jakarta ya, supaya bisa mengikuti perkembangan globalisasi, baik itu nanti di lokal Jakarta maupun nanti bisa keluar negeri untuk dikirim lah. Karena memang ini Pak Ustadz, di luar negeri itu banyak menginginkan tenaga kerja kita, dan kalau dari negara-negara lain aja itu disupport gitu, tapi di kita masih belum gitu. Padahal kan kita membutuhkan lapangan pekerjaan itu. Ya, saya rasa itu, Bang. Ya, baik aja sama Sidul Rano Karno ya. Baik aja, itu ya namanya kita bersaudara, katakan saudara lah Rano ya. Karena memang Rano dekat sama Babe, saya juga dekat sama Rano, mak saya juga dekat sama maknya Rano, Tante Lili ya. Jadi kalau ada permasalahan ya biasalah, karena memang saya juga ditanyakan keluarga, ditanyakan juga masyarakat itu foto figur almarhum yaitu yang dipakai oleh Rano itu seperti apa gitu. Jangan sampai nanti jadi keluarga yang dianggap memanfaatkan itu figur ya, baik nama maupun visualnya, karena memang itu nggak ada di di frame atau cerita di Rano. Rano kan memakai AI gitu ya. Jadi Rano begini Babe itu kan kurang elok lah ya. Jadi sebaiknya nggak usah pakai ditambahin seperti itu. Buat kita juga keluarga, jangankan ini buat ranah politik ya, buat iklan aja kita jadi nggak enak, nggak rasa nggak nyaman lah begitu ya. Jadi sekali lagi, insya Allah juga Bang Rano paham lah, itu bisa tidak menggunakan visual almarhum Babe
yang berlebihan. Kalau misalnya yang ada sidol yang dulu juga gitu ya nggak apa-apa gitu. Tapi jangan ditambahin lagi bikin Ya, baru. baru. Itu kan babinya udah nggak ada gitu. Ya, gitu Bang. One Kawan TV 1.